Melempem di MU, Celtic diyakini bisa selamatkan karir Donny van de Beek. Mantan bek Aston Villa Alan Hutton memberi saran kepada Donny van de Beek untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Celtic untuk menyelamatkan karirnya. Van de Beek bergabung dengan Manchester United pada tahun 2020 setelah tampil mengesankan bersama Ajax Amsterdam. Dia ditebus dengan mahar sebesar 45 juta euro. Saat ini Van de Beek sudah menjalani musim ketiganya bersama MU. Akan tetapi, Van de Beek tergolong tidak mampu memberikan banyak kontribusi bagi Setan Merah. Van de Beek jarang mendapat kesempatan bermain selama berada di Old Trafford. Gelandang asal Belanda tersebut juga rentan terkena cedera sehingga kerap absen membela Manchester United. Karir Van de Beek di Manchester United bisa dibilang gagal total. Hutton pun menyarankan Van de Beek untuk pindah ke Celtic di bursa transfer musim panas ini. Erik ten Hag diklaim akan keluarkan kemampuan terbaik Mason Mount. Mantan striker Manchester United Andy Cole merasa sangat yakin Erik ten Hag akan mampu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh Mason Mount. Manchester United mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Gelandang asal Inggris tersebut ditebus dengan biaya yang mencapai 60 juta pounds. Mount dikontrak Setan Merah sampai musim panas 2028. Pemain berusia 24 tahun tersebut mendapat kepercayaan memakai nomor punggung 7 di klub barunya. Mount pun menjadi rekrutan pertama Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Kedatangannya akan menambah kekuatan lini tengah tim asuhan Erik ten Hag. Tidak sedikit pihak yang meragukan Mason Mount akan bisa sukses di Manchester United. Namun, Andy Cole meyakini Erik ten Hag akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Mount. Sadio Mane tak sesuai ekspektasi, Thomas Tuchel kecewa dengan sang striker Bayern Munchen. Manajer Bayern Munchen Thomas Tuchel secara mengejutkan mengakui bahwa Sadio Mane gagal memenuhi ekspektasi selama satu musim di Bayern Munchen. Pada 2022-23, pemain internasional Senegal itu hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dari total 38 pertandingan di berbagai ajang, dan hal itu dianggap masih kurang bagi Di Rotten. Dia tidak memenuhi ekspektasi. Situasi persaingan sangat tinggi di tim, posisi starter tidak mudah baginya. Sang pemain juga tahu itu, dia tahu pendapat saya dan apa yang dipikirkan klub, kata Tuchel kepada Sport One. Melihat performa Mane yang masih jauh dari harapan, Bayern pun terus berburu striker anyar. Terbaru, mereka telah dikaitkan dengan bintang Tottenham Hotspur Harry Kane, meskipun tawaran kedua mereka telah ditolak oleh The Lilywhites. Sementara itu, Mane juga telah masuk dalam daftar jual klub, bahkan Di Rotten rela merugi demi mendepak sang striker. Sejauh ini, Mane baru dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, dengan Al-Ettifaq disebut-sebut menjadi tim yang paling tertarik untuk mendatangkannya. Kapan Manchester United resmikan transfer Andre Onana? Transfer Andre Onana ke Manchester United masih belum resmi walau semua kesepakatan sudah tercapai. Lantas, kapan United akan mengumumkan transfer pemain berusia 28 tahun tersebut? Andre Onana hampir pasti menjadi kiper baru Manchester United musim 2023-2024. Setan Merah sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk transfer Onana dengan nilai 50 juta euro, ditambah add-on senilai 5 juta euro. United diprediksi menyiapkan Onana sebagai kiper utama. Pasalnya, peran tersebut tengah lowong. David De Gea yang menjadi kiper utama United lebih dari satu dekade terakhir telah dilepas dengan status free transfer. Fabrizio Romano menyebut progres transfer Onana sudah mencapai 99,9%. Artinya, hampir semua tahap pada transfer Onana sudah disepakati. Manchester United bukan hanya sudah merampungkan negosiasi dengan Inter Milan, akan tetapi juga dengan Onana. Gaji dan kontrak sudah disepakati. Onana akan menaikkan kontrak dengan durasi hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan setahun. Kesepakatan sudah dicapai sejak Minggu, 16 Juli 2023 malam waktu setempat. Saat ini, menurut laporan Fabrizio Romano, United tengah menyiapkan kontrak dan dokumen transfer. Lalu, tes medis akan digelar untuk Onana. Transfer Onana tidak akan diumumkan pada hari ini, Senin, 17 Juli 2023. Transfer Onana juga tak akan diumumkan dalam waktu dekat. United akan mengumumkan transfer Onana akhir pekan nanti. Sembari menunggu semua proses transfer kiper asal Kamerun itu resmi dituntaskan, United kini tengah mengupayakan visa untuk Onana agar bisa ikut pada sesi pramusim di Amerika Serikat. Jual 1 beli 3, cara AC Milan gantikan Sandro Tonali. AC Milan mendapatkan dana segar hingga 70 juta euro usai menjual Sandro Tonali. Nah, dari dana tersebut, Milan bisa membeli 3 pemain sekaligus di posisi gelandang.
Sandro Tonali dianggap sebagai pemain yang sangat penting bagi Rossoneri dalam 2 musim terakhir. Tonali tampil konsisten dan menjadi pemain kunci di lini tengah Milan, termasuk ketika meraih Scudetto. Tonali juga diketahui mengidentifikasi dirinya sebagai fans Milan. Jadi, sempat ada harapan dari fans Milan agar Tonali bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, Milan memilih untuk melepas Tonali awal musim 2023-2024. Awalnya, ada banyak keraguan dari langkah yang dibuat Milan. Namun, dengan dana transfer yang cukup besar, Milan punya potensi mendatangkan 3 gelandang baru. Siapa saja? Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek membuat Milan seolah jadi Chelsea cabang Italia. Sebab, Loftus-Cheek membuat Rossoneri makin kental dengan nuansa Chelsea musim 2023-2024. Tijjani Reijers. 2 tawaran awal Milan untuk membeli Reijers ditolak AS Alkmaar. Akan tetapi, tawaran ketiga Milan tidak bisa ditolak. Yunus Musah. Setelah 2 nama tadi, Fabrizio Romano menyebut nama Yunus Musah sebagai target baru Milan. Yunus Musah bakal jadi gelandang ketiga yang dibeli Milan hasil dari uang penjualan Tonali. Kapan Tijjani Reijers menjalani tes medis di AC Milan? Gelandang AS Alkmaar, Tijjani Reijers, akan tiba di Italia pada hari Senin, 17 Juli 2023, ini dan ia dijadwalkan akan segera menjalani tes medis pada hari Selasa, 18 Juli 2023, sebelum resmi gabung AC Milan. Milan terus berusaha mendatangkan pemain baru pada musim panas 2023 ini. Mereka sebelumnya sudah berhasil mendatangkan 3 pemain. Mereka merekrut Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic dari Chelsea. Kemudian ada Luka Romero dari Lazio. Kini mereka mengusahakan transfer lainnya. Kabarnya mereka berusaha mendatangkan striker dan gelandang baru. Jadi kapan Tijjani Reijers menjalani tes medis di AC Milan? Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pemain berusia 24 tahun tersebut akan mendarat di Italia pada hari Senin, 17 Juli 2023, ini. Namun ia tak langsung menjalani tes medis. Reijers baru akan menjalani tes medis pada hari Selasa, 18 Juli 2023. Fabinho cabut, Liverpool kebut transfer Romeo Lavia. Klub Premier League, Liverpool dilaporkan sudah mulai mencari pengganti Fabinho di musim panas ini. The Reds bakal fokus untuk mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton sebagai gantinya. Fabinho yang jadi andalan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir dikabarkan akan cabut dari Anfield. Ia dilaporkan akan bergabung dengan salah satu klub Saudi Pro League, Al Ittihad. Kepergian Fabinho tentu jadi masalah tersendiri bagi Liverpool. Maklum, The Reds tidak punya banyak stok gelandang bertahan di tim mereka. Laporan The Express, Liverpool sudah menemukan kandidat yang pas untuk pengganti Fabinho. Jurgen Klopp ingin memboyong Romeo Lavia dari Southampton sebagai penerus sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Liverpool baru akan menebus Lavia ketika Fabinho sudah laku terjual. Sang gelandang dikabarkan akan dijual di angka 40 juta pounds di musim panas ini. Jadi begitu Al Ittihad membayar harga itu maka mereka akan langsung menebus Lavia dari The Saints. Chelsea lirik Harry Maguire yang sedang emosi di Manchester United. Klub Premier League Chelsea dikabarkan melirik Harry Maguire yang kini diklaim sedang emosi di Manchester United. Maguire diangkut oleh Manchester United dari Leicester City pada tahun 2019 lalu. Ia dibanderol sebesar 80-85 juta pounds. Ia pun sempat jadi defender termahal di dunia kala itu. Maguire mengalahkan rekor transfer Virgil van Dijk dari Southampton ke Liverpool. Sayangnya perekrutan Maguire tak sukses seperti Van Dijk di Liverpool. Ia pun kerap jadi cemoohan fans MU sendiri plus media. Kini ada klub baru yang disebut ikut melirik Harry Maguire. Klub tersebut adalah Chelsea. Musim panas ini, Chelsea sudah melepas sejumlah pemainnya. 2 diantaranya adalah bek yakni Kalidou Koulibaly dan Cesar Azpilicueta. Oleh karena itulah, Chelsea kini melirik Maguire. Mereka mempertimbangkan untuk memboyongnya ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Laporan itu juga menyebut bahwa harga Maguire mungkin akan cukup murah. Ia diklaim bisa ditebus dengan bandrol 30 juta pound saja. Satset, MU ajak Atalanta ketemuan untuk transfer Rasmus Højlund. Manchester United nampaknya tidak mau berlama-lama untuk proses transfer Rasmus Højlund. Setan Merah dikabarkan sudah meminta pertemuan dengan Atalanta untuk transfer sang striker. Manchester United baru-baru ini dikabarkan sudah menuntaskan transfer kedua mereka di musim panas ini. Raksasa Inggris itu dilaporkan sudah mengamankan jasa Andre Onana dari Inter Milan. Setan Merah dilaporkan langsung bergerak ke target transfer ketiga mereka. Setan Merah dikabarkan akan mencoba merekrut striker baru untuk memperkuat lini serang mereka.
Menukil laporan The Daily Mail, MU mulai bergerak cepat untuk menuntaskan transfer ini. Mereka dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan Atalanta untuk transfer sang striker. MU sendiri dilaporkan mendapatkan bantuan agar bisa mengamankan jasa Højlund. Sang striker dikabarkan mulai mendesak Atalanta untuk bisa menjualnya ke Setan Merah dengan harga yang lebih masuk akal. Ungguli Liverpool, MU masih terdepan untuk daratkan Sofyan Amrabat. Ada spekulasi baru mengenai masa depan Sofyan Amrabat. Gelandang Fiorentina itu dilaporkan masih paling berpeluang untuk pindah ke Manchester United di musim panas ini. Amrabat memang ramai dikabarkan akan pindah klub di musim panas ini. Ia tidak ingin memperpanjang kontraknya di Fiorentina yang habis di tahun 2024 nanti. Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang. Namun baru-baru ini Liverpool juga dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain timnas Maroko tersebut. The Daily Mail melaporkan bahwa MU tidak perlu khawatir. Setan Merah masih jadi klub terdepan untuk mendatangkan Amrabat. MU harus mengumpulkan dana yang tidak sedikit untuk mendatangkan jasa Amrabat. Sang gelandang dilaporkan dibanderol di angka 35 juta euro oleh La Viola di musim panas ini. Waduh! Pindah dari Liverpool ke Al-Ittihad, Fabinho dicap bodoh. Ex-back Chelsea Frank Leboeuf menyebut Fabinho bodoh karena bersedia pindah dari Liverpool ke Al-Ittihad saat usianya masih belum lewat 30 tahun. Fabinho sekarang ini masih berusia 29 tahun. Ia juga masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2026. Performanya memang menurun pada musim 2022-2023 kemarin. Namun ia digadang-gadang akan tetap bertahan di Liverpool musim depan. Namun pada musim panas 2023 ini, tiba-tiba ada kabar ketertarikan pada pemain Brasil tersebut. Rumornya, Al-Ittihad ingin memboyongnya sekarang juga. Kabar kepindahan Fabinho ke Al-Ittihad ini menarik perhatian Frank Leboeuf. Ex-back Chelsea itu melontarkan kritikan pedas pada ex-pemain Real Madrid tersebut. Ia mengatakan Fabinho bodoh karena bersedia pindah ke Arab Saudi saat masih dalam usia emas. Hal tersebut beda dengan pemain yang sudah berkepala 3 macam Karim Benzema, atau bahkan Jordan Henderson. Sudah ada peminat Maguire yang bergerak yakni West Ham, tapi MU bilang nggak dulu. Klub Premier League West Ham disebut ingin merekrut Harry Maguire tapi permintaan mereka ditolak oleh Manchester United. Maguire sempat jadi andalan lini belakang Man United. Namun ia kerap dikritik dan dicemooh banyak pihak karena permainannya kadang dianggap terlalu ceroboh. Maguire akhirnya tak lagi jadi andalan lini belakang Man United. Ia dicadangkan oleh Erik ten Hag. Masa depan Maguire di MU pun disebut abu-abu. Ia pun disarankan untuk cabut saja dari Old Trafford. Kini ada kabar bahwa West Ham memang menginginkan Harry Maguire. Bahkan mereka dilaporkan sudah bergerak untuk memulai proses perekrutan bek 30 tahun itu. West Ham disebut tak mau membelinya secara langsung. Sebab harganya diperkirakan masih tinggi, sekitar 50 juta pounds. Jadi West Ham ingin meminjamnya lebih dahulu. Disertai juga dengan kemungkinan memasukkan klausul kewajiban untuk mempermanenkannya setelah masa peminjamannya di London Stadium berakhir. Namun West Ham gigit jari. Pasalnya MU menolak proposal mereka.